Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopipah Indar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Langsung saja, materi pertama yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. UU nomor 20 tahun 2003. Lalu, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sagala 2011. Lalu, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Gagne 1977. Lalu selanjutnya hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sujana 1989 halaman 29. Hakikat belajar. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar menurut Mudhofir 1987 halaman 30. Pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua, pola guru yang menggunakan alat bantu dan alat peraga. Yang ketiga, pola guru yang menggunakan dengan menggunakan media. Yang keempat, pola media dengan siswa atau pola pembelajaran yang disiapkan. Selanjutnya, perubahan paradigma pembelajaran. Paradigma baru pembelajaran. Konsep pembelajaran inovatif berpusat pada siswa guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Lalu paradigma lama. Pembelajaran konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Peran guru di sini sesungguhnya sangat luas, meliputi yang pertama, guru sebagai pengajar, yang kedua, guru sebagai pembimbing, yang ketiga, guru sebagai ilmuwan, yang keempat, guru sebagai pribadi. Guru harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa, memfasilitasi belajar, mengorganisasikan kelas, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program proses hasil pembelajaran, memotivator aktivitas siswa, dan sebagainya. Lalu ada landasan konsep pembelajaran. Yang pertama ada filsafat, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat ada sosiologi, dan yang terakhir psikologi. Lalu ada konsep pembelajaran. Semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni persiapan, penyampaian, pelatihan, penampilan hasil, menurut Meller 2002 halaman 103. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tujuan tahap persiapan adalah untuk menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkannya dalam situasi optimal untuk belajar. Yang kedua, penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksud untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Yang ketiga, latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman keseluruhan. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan dengan berbagai cara. Lalu yang keempat, penampilan hasil.
Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman. Pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuan dan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Jika salah satu dari 4 tahap proses tersebut tidak ada, maka pelajaran pun cenderung merosot atau sama sekali berhenti. Lalu ada hasil belajar dan pembelajaran. Ada 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Ada juga tingkat untuk aspek kognitif, yaitu 1 pengetahuan, 2 pemahaman, 3 pengertian, 4 aplikasi, 5 analisa, 6 sintesa, 7 evaluasi. Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, efektif, maupun psikomotor. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang tergolong faktor internal ialah yang pertama, faktor psikologis atau jasmani. Individu baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. 2. Faktor psikologis yang meliputi faktor intelektual terdiri atas faktor potensial yaitu inteligensi dan bakat. Kedua, faktor aktual yang kecakapan nyata dan prestasi. Yang keempat, faktor non-intelektual yang komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. 3. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Yang pertama, yang tergolong faktor eksternal. Kedua, faktor sosial yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, faktor kelompok. Lalu ada faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan teknologi kesenian. Lalu ada faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar, dan iklim. Lalu ada faktor spiritual atau keagamaan. Lalu selanjutnya ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi primer atau primary motive atau motivasi dasar, bisa disebut juga basic motive, menunjukkan pada motif yang tidak dipelajari, atau unitary motive, yang sering juga digunakan istilah dorongan atau drive. Lalu ada motivasi sekunder, secondary motives, menunjukkan pada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari, atau conditioning and reinforcement. Ke dalam golongan ini termasuk. Lalu yang pertama ada 1. Takut yang dipelajari atau learning first. Lalu yang kedua, motif-motif sosial, ingin diterima, dihargai, konformitas, lalu afiliasi, persetujuan, lalu ada status merasa aman, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, motif-motif objektif dan interest atau eksplorasi, manipulasi, minat. Yang keempat, maksud, purpose, dan aspirasi. Lalu yang kelima, motif berprestasi atau engagement motif. Ada perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain psikolog pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antaranya ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama, perubahan intensional, yang kedua, perubahan positif dan aktif, yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Lalu selanjutnya ada aktivitas belajar. Pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksud di sini
menekankan adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, terciptalah situasi belajar aktif. Seperti yang dikemukakan oleh Rohman Natawijaya dalam Devniknas tahun 2005, halaman 31. Belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan fisikomotor. Lalu ada keaktifan siswa selama proses belajar mengajar, merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Ada klasifikasi aktivitas belajar. Yang pertama, kegiatan-kegiatan visual. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mendengarkan. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan mental. Yang kelima, kegiatan-kegiatan lisan. Yang keenam, kegiatan-kegiatan menulis. Yang ketujuh, kegiatan-kegiatan metrik. Yang kedelapan, kegiatan-kegiatan emosional. Lalu selanjutnya ada upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Atas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini. Maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif pendaya gunaan saja, yakni yang pertama, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Pembelajaran dititik beratkan pada keaktifan siswa dan guru, bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Yang pertama, sering bertanya kepada guru atau siswa lain. Yang kedua, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan. Yang keempat, senang diberi tugas belajar. Yang kelima, berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru. Yang keenam, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketujuh, pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa. Yang kedelapan, mencoba sendiri konsep-konsep. Yang terakhir, siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya. Selanjutnya ada teori pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sebagian sudah dikenal dalam pelaksanaan kurikulum tahun 1984 dan kurikulum 2004, sebagian bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran penguasaan teori perilaku mengajar di depan kelas. Berikut beberapa teori. Yang pertama, teori pembelajaran. Yang kedua, teori behaviorisme. Yang ketiga, teori humanisme. Yang keempat, teori kognitivisme. Yang terakhir, teori konstruktivisme. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan materi yang dapat saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.